Ya, Mangga. Jadi, Assalamualaikum semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di sini mengenai demensia. Yang tadi sudah dibahas sama Bapak Ahmad Rizal mengenai secara garis besar demensia itu apa. Ya, kalau di sini sebetulnya tadi sudah disebutkan gejala-gejalanya yang 10 itu tadi ya. Yang 10 itu terutama yang nomor terakhir itu kan ada gejala gangguan kepribadian ya, gangguan mood seperti itu. Itu memang banyak dikeluhkan muncul pada pasien-pasien dengan demensia. Kadang-kadang jadinya pasien itu kita sebut mengalami BPSD ya. BPSD itu adalah Behavioral Psychological Symptom of Dementia. Jadi, di demensia itu ada gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan psikologis dan juga ada gangguan perilaku. Ya. Karena pertama kan adanya disebutkan demensia itu adalah penurunan kemampuan intelektual. Jadinya yang progresif ya. Jadinya kan ada gangguan kognisi dan fungsinya sehingga muncullah gangguan fungsi sosial, gangguan pekerjaan, fungsi pekerjaan dan gangguan aktivitas harian ya. Jadi itu yang mengakibatkan munculnya BPSD tadi yang biasanya bisa sampai 90% pasien dengan demensia itu mengalami BPSD tadi ya. Gejalanya ada gejala psikologis dan gejala nah itu ya bisa dilihat ya. Jadi BPSD itu adalah gejala gangguan persepsi, isi pikiran, mood, ya, perilaku yang sering terjadi pada pasien demensia. Seperti saya sebutkan tadi, bisa sampai 90% pasien demensia itu mengalami BPSD. Ya. Kemudian gejala-gejalanya apa? Yang disebut gejala psikologis, ada gejala perilaku ya. Di sini permasalahan ya, di sini muncul permasalahan yang akan saya bahas di sini adalah ya dampak pikun itu sendiri tadi. Pertama pasiennya bermasalah, kemudian keluarganya juga jadinya burnout ya kalau memang tidak siap. Dengan segala macam gejala yang disebutkan oleh Bapak Ahmad Rizal tadi, gejalanya memang kalau tidak paham, jadinya bingung keluarga. Lama-lama burnout, ya. Dan pada akhirnya dokter maupun psikiater punya 2 pasien. Punya 2 pasien, pasiennya sendiri maupun caregiver-nya yang burnout gitu ya. Itu satu permasalahan ya. Karena apa? Karena di sini disebutkan pengetahuan keluarga tentang BPSD itu masih minim. Ya. Jadi dia nggak tahu loh, kok ternyata orang pikun tuh bisa sampai kayak gini ya, gitu ya. Kemudian dukungan pendampingan keluarga masih kurang karena dengan tidak tahunya itu mereka kurang terampil, kurang mendukung gitu ya. Kemudian lingkungan, sarana dan prasarananya tidak optimal. Ya, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan orang dengan demensia itu butuh lingkungan yang memadai, misalnya aman, cahayanya yang terang, kemudian jangan sampai nanti dia misalkan salah masuk kamar, segala macam itu lingkungannya mesti dipersiapkan dengan optimal, seperti itu. Itu permasalahannya ya. Jadi yang kita ingin sampaikan di sini adalah pertama coba kita pengen tahu dulu apa sih gejala-gejala BPSD ya.
Gejala BPSD, coba yang sebelumnya yang nomor 3, yang gambar nomor terus, oh ya ini sebelah sini. Ya. Oke, yang masih gejala psikis dan psikologis ya. Gejala psikologisnya yang ada nanti yang di nomor itu Ibu Yulia, yang masih awal-awal, bukan yang belakangan, yang awal ada gejala-gejala BPSD ya. Nah itu ya, kita bahas dulu tentang BPSD, yaitu gejala psikologis dan gejala perilaku ya. Gejala psikologis bisa dalam bentuk kecemasan ya, kemudian depresi, ada yang sampai kita bilang waham ya. Waham itu apa ya, jadinya tuh dia yakin sesuatu itu terjadi padahal tidak terjadi gitu ya. Kayak misalnya kebanyakan paranoid sih, misalnya yakin bahwa ada orang yang akan menjahati dia, yakin bahwa apa namanya, misalnya kadang-kadang dia menganggap keluarganya itu jahat sama dia, seperti itu ya. Kemudian ada halusinasi ya. Halusinasinya biasanya dia lihat-lihat apa visual, kebanyakan visual. Atau misinterpretasi. Misalnya anaknya dipikir istrinya, atau bahkan istrinya sendiri kadang-kadang dibilang orang lain. Misalnya di kamar ada istrinya, "Kamu siapa? Kok kamu tidur sama saya?" Seperti itu. Itu gejala-gejala yang misinterpretasi ya. Misidentifikasi. Kemudian yang gejala perilakunya antara lain keluyuran ya. Ada gejala keluyuran, ada gejala agitasi gelisah, kemudian mengganggu ya, kadang-kadang nempel-nempel, kadang-kadang nanya melulu gitu ya. Kemudian disinhibisi. Disinhibisi biasanya kaitannya dengan kadang-kadang ke perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Kayak misalnya ujuk-ujuk nggak pakai baju gitu ya, atau ujuk-ujuk mengganggu, jahil, itu biasanya dia sehari-hari orangnya sopan. Tahu-tahu dia melihat bapak-bapak gitu yang udah usia, yang kena demensia, ngelihat orang lewat, terus perempuan lewat gitu digangguin gitu ya. Itu kadang-kadang disinhibisinya dia tidak bisa inappropriate, tidak sesuai. Negativisme gitu ya, menolak, di ngapa-ngapain kadang-kadang kayak anak kecil bandel gitu, dilarang nggak mau. Dilarang kayak disuruh kayak dilarang gitu ya. Kemudian kadang-kadang reaksi katastrofik gitu ya, misalnya berlebihan dalam menyikapi suatu kondisi. Terlalu emosional, apa kadang-kadang kalau panik dia terlalu gelisah gitu ya, katastrofik. Gangguan tidur dan juga inkontinensia. Ya. Itu gejala-gejala yang muncul pada BPSD. Ya. Gejala-gejala yang banyak muncul pada BPSD karena di sini disebutkan orangnya gelisah itu, orang-orangnya agitasi itu sampai 75%. Ya. Orang yang keluyuran gitu ya, demensia dengan berkelana, wandering, itu 60%. Kemudian demensia dengan depresi itu sampai 50%. Kemudian ada gejala-gejala psikotik ya, kita bilang gejala-gejala tadi, waham, halusinasi, misidentifikasi, itu bisa sampai 30%. Itu kalau udah berat biasanya. Atau berteriak-teriak atau melakukan kekerasan itu 20% dari penderita ya. Jadi seperti biasa penyebab BPSD itu 3 hal, yaitu psikologis, sosial dan lingkungan, dan secara biologis ya.
Secara biologis itu ya dengan kondisi medis biologisnya memang ada gangguan di otaknya ya. Ada gangguan di otaknya, sesuatu yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Rizal tadi yang di otaknya itu ada misalnya pelebaran ventrikel, kemudian juga ada gangguan di sistem limbiknya, sehingga gangguan di sistem limbik itu biasanya muncul gejala-gejala emosi, gejala-gejala mood yang terganggu, ya itu di otaknya. Kondisi medisnya itu orang dengan nyeri kronis, orang dengan dispepsi, konstipasi, dispuri, infeksi, kemudian masalah gigi, masalah artritis gitu ya. Itu kan orang tua ya. Nah, itu tuh bikin dia gelisah, tapi dia tidak bisa mengutarakan karena kan udah mulai sulit dia menemukan kata-kata ya. Sulit untuk berkata-kata, sulit untuk memahami orang bicara. Jadi kondisi medis ini memperberat situasi BPSD. Dia jadi gelisah, jadi suka uring-uringan karena nggak bisa mengutarakan. Lingkungan dan sosial, di sini dengan adanya kekurangan dia secara masalah tadi di otaknya dan keterbatasan fisik di kondisi medis tadi, bisa jadi frustasi, bisa depresi, ya, kemudian gelisah, paranoid sampai agresi, ya. Kemudian juga perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu juga misalnya dia jadi berubah posisi itu nggak aman buat orang-orang demensia. Dia jadi gelisah juga. Yang terakhir adalah keluarga dan pengasuh, ya, yang tidak paham tadi, ya. Ini udah dibahas. Sekarang nah, jadi dampaknya itu masalahnya bagi individu, bagi masyarakat, dan bagi sistem pelayanan. Ya. Jadi bagi individu itu penurunan kemampuan fungsional, penurunan kognitifnya lebih cepat, ya karena memang dukungannya kurang, prognosisnya lebih buruk. Ya, jadi meningkatkan beban pengasuh dan staf panti jompo, kalaupun dia di panti jompo, ya. Tadi beban pengasuh juga jadi berat, jadinya dia akhirnya burnout tadi. Ini yang diutama kita jadi titik target kita adalah semua jadi penurunan kualitas hidup. Pasiennya penurunan kualitas hidup, keluarganya juga beban, mengalami penurunan kualitas hidup baik bagi pasien maupun bagi pengasuh. Ya, tentunya biaya perawatan jadi lebih tinggi, ya, dan sering keluar masuk perawatan, ya. Oke, nah jadi sebetulnya tata laksananya itu adalah dari segi-segi yang tadi penyebabnya kan ada 3 penderitaan dari segi psikologis, dari segi lingkungan, dan dari segi biologisnya. Jadi ada terapi farmakologi, ada terapi non farmakologi, ada juga lingkungan yang kita perbaiki, dan kemudian caregiver-nya atau keluarga, ya. Farmakologi biasanya kita pakai kalau memang tadi gejala-gejala yang muncul itu sudah sangat mengganggu. Misalnya gejala depresinya itu sampai dia tidak bisa tidur atau sampai gangguan nutrisi karena tidak pengen ngapa-ngapain, kurang nutrisi, jadi perlu kita perlu tanggulangi depresinya gitu ya, spesifik, atau dia gelisah, ansietas karena memang cemas karena memang dia tidak sanggup untuk menghadapi situasi yang biasanya dia sanggup gitu ya. Biasanya dia ketemu orang oke, tapi karena memang dia nggak pede, dia nggak bisa, nggak ngerti orang ngomong apa, nggak paham ya, dia komprehennya terganggu, kemudian juga verbalnya terganggu, jadi dia nggak pede, jadi dia cemas. Nah, cemasnya kadang-kadang jadi dia nggak mau ketemu orang lagi ya. Jadi cemasnya juga kita kadang-kadang perlu obati ya. Depresi, atau kalau misalkan dia memang sampai agitasi gitu, sampai kita juga perlu obati ya. Atau faktor resiko yang tadi disebutkan kita obati juga ya. Kontrol faktor resiko misalnya diabetes, ada gangguan kardiovaskuler atau gangguan fisik-fisik yang lain.
Kalau yang non farmakologi seperti yang disampaikan tadi hidup sehat ya, olahraga, kemudian stimulus kognitif ya kalau yang dilakukan di tempat-tempat rehabilitasi itu terapi musik, terapi bicara atau konseling gitu ya. Nah, untuk keluarga itu perlu untuk didirikan psikoedukasi, dikasih pemahaman ya, dikasih konseling untuk bisa tadi mengatasi masalah kalau sampai jadi masalah kalau tidak paham apa yang terjadi pada pasien. Kemudian untuk lingkungan kita perbaiki fasilitas aktivitas fisiknya, jangan sampai membahayakan. Karena kalau jalan-jalan dia senangnya nggak bisa diem gitu kan, nanti kalau ada tangga atau licin lantainya itu juga harus diperbaiki, cahaya harus terang gitu ya. Itu tata ruang yang mendukung ya, di rumah maupun di nursing home gitu ya. Selanjutnya adalah jadi kita itu perlu untuk melihat pentingnya peran dari caregiver ya dan keluarga untuk penanganan dari BPSD ini ya, karena keluargalah yang paling tahu atau pengasuhnya, caregivernya ya, berperan mewaspadakan dokter akan kemungkinan adanya kelainan ya. Jadi tadi mulai ya dokter ini mulai lupa, mulai gelisah atau mulai nggak bisa pakaian, nggak bisa mandi sendiri dan lain sebagainya, itu keluarga yang tahu. Sebelum lupa sebetulnya tadi itu gejala yang kita mesti waspada pada pasien demensia adalah sebelum gejala-gejala demensianya muncul, seperti gampang lupa, udah kelihatan sama keluarga ini kok sebentar-bentar lupa, naruh barang lupa, kemudian konsentrasi terganggu, sebetulnya gejala psikologisnya muncul duluan. 2 atau 3 tahun, 20 bulan sampai 30 bulan sebelum munculnya gejala demensia, kadang-kadang muncul gejala-gejala menarik diri, sudah mulai menarik diri, sudah mulai nggak pede, sudah mulai kelihatan depresi. Itu awal-awal sekali dari mulai muncul kelihatan bahwa orang tersebut demensia yang disadari oleh keluarga ya. Jadi yang sebelum dia sadari itu awal-awalnya kita, jadi yang perlu diwaspadai oleh keluarga, oleh kita semua adalah kalau orang tua ya usia di atas 65 tahun gitu ya, kemudian sudah mulai muncul-muncul gejala psikologis tadi, udah mulai menarik diri, aktivitasnya nggak seperti biasa, udah nggak pede, nggak mau ketemu orang ya, kemudian juga kadang-kadang juga pengen mengakhiri hidup gitu ya, udah nggak ada gunanya deh kayak begitu-begitu. Itu biasanya nanti berkelanjutan sampai tadi. Untuk kaitannya dengan kita bahas sampaikan kepada dokter harus mulai diperhatikan karena keluarga berperan mewaspadakan dokter akan kemungkinan adanya kelainan ya. Kemudian yang biasanya seperti gangguan activity daily living ya, kayak misalnya dia mulai nggak bisa makan sendiri, mulai nggak bisa berpakaian, kemudian gangguan memori, judgement-nya menurun gitu ya, itu mulai disadari oleh keluarga. Misalnya udah nggak bisa lagi memutuskan sesuatu dengan cepat ya. Kadang-kadang juga judgement-nya itu nggak nyambung gitu ya. Kapan gejala timbul pertama, itu juga keluarga yang berperan. Apakah terdapat perubahan gejala ya, perubahan-perubahan mood, mulai kapan? Apakah sedang menderita kondisi medis lain yang sudah saya sebutkan tadi ya, misalnya dengan diabetes, dengan diskuri atau dengan sakit gigi dan lain sebagainya ya. Apakah pasien makan obat-obatan apa saja ya? Apakah ada anggota keluarga lain yang menderita keadaan yang sama ya? Oke, jadi sikap nih ya, sekarang sikap ya, yang untuk bahasan terakhir bahwa yang perlu adalah deteksi dini ya, deteksi dini sebelum terjadi terlambat. Kalau udah terlambat,
keluarganya udah burn out, pasiennya juga udah nggak bisa ditanggulangi, itu lebih berat. Tapi kalau deteksi dini, bagaimana kita mewaspadai gejala-gejala yang disebutkan oleh pembicara terdahulu maupun oleh saya tadi, mulai gangguan perilaku, gangguan kepribadian, gangguan memori, itu secepat mungkin ditanggulangi itu lebih baik, gitu ya. Jadinya deteksi dini itu paling penting untuk menyikapinya. Kedua adalah psikoedukasi, ya, psikoedukasi kepada keluarga bahwa oh ini loh 10 gejala demensia seperti ini. Kalau udah melihat gejala-gejala ini, cepat kita bawa ke fasilitas untuk bisa ditegakkan diagnosa demensianya, ya. Gejala-gejala yang 10 gejala ini. Ini banyak di flyer-flyer seperti ini, mudah-mudahan juga nanti kita bisa sebarkan supaya bisa lebih aware seperti itu, ya. Itu yang pertama, deteksi dini. Yang kedua adalah sikap kita, sikap keluarga sebagai caregiver, ya. Sikap caregiver adalah nomor satu, prinsip dari caregiver nomor satu itu adalah dia, ini caregiver terakhir ya, ini yang ininya yang ini stop di sini aja kakak, nggak apa-apa, supaya dia caregiver tuh tahu bahwa ini tuh komitmen yang penuh tantangan dan emosional gitu ya. Karena caregiver itu tadi seperti saya bilang bisa jadi ikut jadi pasien burnout gitu ya. Nah, untuk prinsip jadi caregiver itu sebetulnya ada beberapa prinsip yang kita akan lakukan adalah Pertama adalah kita mempertahankan harga diri dari orang dengan demensia tersebut. Ya, kita mempertahankan. Jadi bahasanya ngewongke gitu ya. Tetap memanusiakan bahwa dia itu orang yang utuh manusia. Tidak kita neglect ataupun tidak kita anggap sebagai orang yang memang nggak normal gitu ya. Kita pertahankan harga diri pasien tersebut. Ya. Yang kedua adalah komunikasi. Ya, jadi saya sebutnya komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Itu prinsip sekali. Komunikasi ini penting karena kalau komunikasinya nggak nyambung, lansianya bakal gelisah. Ya, gelisah, kemudian muncullah gejala BPSD tadi. Sampai ngamuk-ngamuk, nendang-nendang, bahkan kadang-kadang ada yang, maaf, meludah gitu ya. Karena dia merasa tidak dipahami. Komunikasinya juga nggak sembarang komunikasi gitu ya. Komunikasi itu pertama kita mendengarkan dia itu untuk memahami, bukan untuk kita kira-kira enaknya diapain, kira-kira enaknya dibalas apa gitu ya, kira-kira enaknya dijawab apa, tapi kita mendengarkan, memahami karena dia bahasanya dia itu bahasa verbal dan non verbal, bahasa tubuh dan bahasa yang memang dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi kita komunikasi kita itu harus pertama harus kalau verbal dari kita ya, kita harus kalimatnya pendek-pendek gitu ya. Kalimatnya pendek dan tegas gitu ya. Yang non verbalnya intonasi kita itu harus yang menenangkan. Kitanya juga tenang ya, menenangkan, kemudian juga pelan gitu ya. Bahasa tubuh kita juga gerakan tubuh kita juga nggak kelihatan seperti, maksudnya dia kadang-kadang kita gerak sedikit aja dia takut kayak diserang gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam bahasa tubuh kita ya. Tenang dan tatap mukanya. Tatap di mukanya, di wajahnya tatap. Jadi kita menatap wajahnya, berkatanya tenang, kalimatnya pendek, dan volumenya juga nggak usah, jangan terlalu keras gitu ya. Jadi itu komunikasi yang penting kita pegang, prinsip komunikasi ya. Yang ketiga ya, ini yang penting untuk caregiver. Jangan baper. Ya. Jangan baper. Baper itu misalnya pasiennya marah-marah, pasiennya ngata-ngatain, pasiennya mengungkit-ungkit apapun gitu ya. Itu tidak sengaja. Pasien itu tidak sengaja. Memang dia punya kelainan di otaknya, judgement-nya terganggu, pola persepsinya terganggu, ya, kemudian juga memorinya terganggu. Jadi kalau nanti dia berbahasa, kadang-kadang juga menyakitkan gitu ya. Nah itu jangan baper gitu ya. Itu prinsip caregiver gitu ya. Kemudian kita membuat
caregiver itu membuat aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu dari pasien, gitu ya, supaya pasiennya juga tidak gelisah. Diisi waktunya aktivitas seperti tadi musik, kemudian menari, itu kemudian ada lagi yang aktivitasnya jangan lupa yang melibatkan pasien. Melibatkan pasien supaya dia pede, meningkatkan kembali harga dirinya. Seperti yang saya sebutkan pertama tadi, jangan sampai dia jatuh harga dirinya, ya. Kalau apa-apa jangan dilecehkan, jangan misalnya kok saya lihat ada misalnya ada apa dia berhalusinasi. Jadi kita jangan bilang, oh apa itu nggak ada. Tetap kita bilang, oh kelihatannya itu ya serem ya, lihat yang lari-lari seperti itu. Jadi kita paham, kemudian kita tenangkan, dan kemudian kita memahami tidak kita merendahkan. Jangan sampai dibilang nggak ada itu. Atau misalnya dia paranoid. Jangan paranoid, kita marah-marahin. Jangan menuduh-nuduh. Padahal dia tidak bermaksud menuduh, dia nggak tahu kalau dia sedang dalam kondisi yang menyakiti orang gitu ya. Jadi biar nggak minder, dia diikutkan dalam aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitasnya. Kemudian penting kita harus dengar dari hati, harus loving and caring ya, harus dengan cinta dan care ya, harus penuh caring. Kemudian kalau kita perlu memberi obat-obatan, itu juga kita harus dengan pengetahuan yang perlu gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip caregiver. Kalau prinsip untuk itu, dengan demikian kita mengurangi kekerapan dari gejala-gejala BPSD, munculnya gejala-gejala ngamuk, gejala gelisah, gejala cemas, gejala depresi, itu kita kurangi, dan juga kita mengurangi penderitaan pasien, seperti itu ya. Jadi itu kalau saya rasa hal-hal yang memang secara umum ya, yang perlu kita tahu bagaimana kita menyikapi pasien dengan demensia ya, terutama BPSD-nya, gejala perilaku maupun gejala psikologis yang muncul pada orang dengan demensia. Oke, sampai situ dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.